Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu, memberkati Bapak, Ibu, Saudara dengan penuh sukacita. Dan mari kita beribadah, mari kita rayakan kenaikan Tuhan. Walaupun kita tidak dapat beribadah bersama di gereja, tapi kuasa Tuhan tetap sama, turun menyertai memberkati kita sekalian yang punya hati rindu beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan hati kita untuk memuliakan Tuhan. Dan biarlah hadirat Tuhan, kuasa Tuhan turun atas kita sekalian. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, karena hari ini kami ada sebagaimana kami ada, bersyukur di hari yang baru, di hari kenaikan Tuhan Yesus, yang kami rayakan bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu, dan mari Engkau berkarya, bekerja melalui pemberitaan firman-Mu, sehingga kami semua boleh menikmati kuasa firman yang mengubah, yang mengingatkan, yang menguatkan, dan memberikan kepada kami sukacita, kekuatan melewati hari-hari pergumulan-pergumulan kami. Diberkatilah Engkau lewat pemberitaan firman-Mu, dan dimuliakanlah Engkau di atas segala-galanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini akan dilandasi dari pembacaan dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Demikian pembacaan firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, saya ingin mengajak kita untuk lebih memfokuskan perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan tugas kesaksian kita. Dan oleh karena itu, tema firman Tuhan pada hari ini adalah kenaikan Tuhan Yesus dan tugas kesaksian kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dicatat oleh Lukas di dalam kedua bukunya, baik di dalam Injil maupun di dalam kitab Kisah Para Rasul. Dicatatnya peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini di dalam kedua bukunya tidak hanya menunjukkan adanya kesatuan tulisan Lukas di dalam Injil maupun kitab Kisah Para Rasul, tetapi pada saat yang sama juga menunjukkan kepada kita maksud dan tujuan penulisan Lukas bagi para pembacanya. Jadi ketika kita membaca tulisan Lukas, maka kita tidak bisa melepaskan kedua buku ini, baik Injil maupun kitab Kisah Para Rasul. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, sebagaimana yang tercatat di dalam Injil Lukas, itu ditekankan oleh Lukas di dalam narasinya dengan menunjukkan kepada para pembaca siapakah Yesus itu sebenarnya. Siapakah Yesus
yang telah mati dan bangkit itu. Bagi Lukas, di dalam Injilnya, Yesus adalah pribadi yang layak untuk menerima penyembahan. Itulah sebabnya di dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kisah itu ditutup dengan sikap yang dicatat oleh Lukas, di mana para murid sujud menyembah Yesus. Di dalam Lukas 24 ayat 52 dikatakan demikian. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lukas mengakhiri kisahnya melalui perikop kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan menunjukkan siapakah Yesus, yang tidak lain adalah Tuhan dan Kristus yang layak untuk menerima penyembahan. Itu yang tercatat dalam Injil Lukas. Namun bagaimana kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dalam kitab Kisah Para Rasul? Nah, mari kita mencoba untuk memperhatikan narasi-narasi tersebut dan bagaimana kisah itu dilihat dalam hubungannya dengan Lukas, dan bagaimana kemudian di dalam hubungan itu Lukas ingin menyampaikan maksud dan tujuan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi para pembacanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca narasi Lukas, di mana Lukas mencatat dua peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas maupun di dalam kitab Kisah Para Rasul, maka kita dapat melihat keterkaitan dari satu peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di dalam kedua bukunya ini. Makna penting yang kemudian kita dapat lihat dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebagaimana yang telah dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul, yang pertama adalah bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kepada umat Tuhan, mengingatkan kepada orang percaya bahwa keyakinan seseorang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus, harus diwujudkan tidak hanya di dalam sebuah bentuk penyembahan atau kekaguman atau sekedar pemahaman secara personal saja tentang siapa Yesus, tetapi juga ditujukan secara lebih khusus kepada tanggung jawab kesaksian kehidupan orang yang percaya kepada Yesus itu. Ketika kita tahu bahwa kitab Kisah Para Rasul itu adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Injil Lukas, maka peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu menjadi jembatannya. Bahwa apa yang telah ditutup Lukas di dalam Injil Lukas, melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, diungkapkan kembali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Bahwa kehidupan seorang anak Tuhan di dalam kerangka tujuan penulis Lukas, khususnya dalam narasi kitab Kisah Para Rasul, dalam narasi kenaikan Tuhan Yesus ini, ingin menunjukkan bahwa kesadaran kita di dalam memahami Yesus sebagai Tuhan dan Mesias, memahami Yesus sebagai Kristus, itu tidak cukup. Hanya sekedar sampai kepada sikap yang sekedar menyembah, sekedar mengagumi, sekedar memahami Tuhan. Itu sebabnya tulisan Lukas tidak hanya berhenti di dalam Injilnya, tetapi dilanjutkan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Jika di dalam Injil Lukas, Lukas bicara tentang apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus perbuat, maka di dalam kitab Kisah Para Rasul, Lukas ingin menunjukkan apa yang dilakukan oleh para pengikutnya yang mengambil contoh dan teladan dari Yesus.
Di dalam hubungan inilah saudara, maka kita menemukan pemahaman peristiwa dari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang ingin diingatkan oleh Lukas, bahwa kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kepada para pengikutnya, mengingatkan kepada umatnya, mengingatkan kepada orang percaya, bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga menjadi sebuah momentum penting agar setiap orang percaya mengingat tujuan mengapa mereka menjadi pengikut Kristus. Tidak hanya sekedar menyembah dan mengagumi Tuhan, tidak hanya sekedar memahami siapa Yesus, tetapi juga lebih lanjut masuk di dalam sebuah tanggung jawab kesaksian kepada dunia. Itulah sebabnya kita melihat di dalam narasi peristiwa kenaikan Yesus, di dalam perikop kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Yesus bicara tentang tugas kesaksian ini. Mengapa ini penting untuk kita renungkan, saudara-saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Sebab sebagai manusia seringkali, dan mungkin kita perlu jujur mengakui, kita kadang-kadang lebih terpesona kepada ritus. Kita lebih terpesona kepada apa yang kita kerjakan di dalam ibadah-ibadah, dalam ritual-ritual kita, daripada kita mewujudkan apa yang kita ritualkan di dalam praktek hidup bertuhan. Lukas ingin menegaskan kepada komunitasnya, kepada orang Kristen, kepada orang percaya, bahwa meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak cukup hanya sekedar mengerti, tidak hanya cukup sekedar memahami, tidak hanya cukup mempraktekannya dalam ritual-ritual ibadah, tetapi harus diwujudkan di dalam sebuah tindakan real, tindakan konkret dalam praktek kehidupan sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya kadang-kadang kita melihat banyak sekali pandangan-pandangan orang kepada orang Kristen, ya mungkin tidak semua, tetapi tidak jarang kita menemukan kritik-kritik di mana mereka melihat adanya gap antara praktek ritual beribadah dan praktek kehidupan sehari-hari. Di dalam ibadah terlihat begitu kusuk. Di dalam ibadah terlihat begitu rohani. Di dalam ibadah terlihat begitu luar biasa. Di dalam pemahaman teologi dilihat begitu hebat. Di dalam pemahaman tentang Tuhan dilihat begitu luar biasa. Memiliki kemampuan yang baik. Tapi dalam praktek kehidupan, di dalam praktek nyata kehidupan, apa yang diritualkan, apa yang dipahami, apa yang dipelajari, apa yang dimengerti, itu seakan-akan tidak terlihat. Itu seakan-akan tidak nyata. Itu seakan-akan tidak terwujud di dalam kehidupan orang beriman itu. Saudara, ini sebuah persoalan yang menjadi sebuah hal penting untuk kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Kehidupan rohani kita tidak cukup hanya ditunjukkan di dalam proses ibadah. Tetapi kehidupan rohani yang sesungguhnya adalah merefleksikan apa yang ada di dalam ibadah, merefleksikan keyakinan yang muncul, yang terlihat di dalam ibadah, merefleksikan segala bentuk pengakuan iman di dalam praktek kehidupan yang nyata, di dalam sebuah praktek di lapangan kehidupan sehari-hari. Dan saya kira inilah pesan penting dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika kita melihat hubungan dari peristiwa yang dicatat di dalam Lukas, Injil Lukas, dan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Apa yang dikagumi, apa yang disembah, apa yang dipahami, harus diwujudkan di dalam sebuah panggilan tugas kesaksian itu. Kalau saudara membaca di dalam
Kisah Rasul 1 ayat 10 dan 11, tekanan kepada panggilan kesaksian itu terlihat jelas. Di dalam ayat yang 10, ayat yang 11, dikatakan demikian, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Kalau kita membaca narasi ini, saudara, kita menangkap sebuah pesan bahwa kedua orang yang terlihat memberikan peringatan kepada murid-murid ini seakan-akan ingin berkata, "Hei murid-murid, hei orang-orang Galilea, mengapa kamu hanya melihat ke atas? Mengapa kamu hanya terkagum-kagum melihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus? Mengapa kamu hanya melongo melihat ke atas? Ingatlah pada tugas panggilanmu. Ingatlah bahwa dia akan datang. Dia akan kembali dengan cara sama seperti ia naik ke surga." Dan ketika kalimat ini disampaikan, saudara, sebenarnya dua orang ini yang memberikan atau menegur murid-murid ini yang berpakaian putih dikatakan di dalam ayat ini, ingin mengatakan kepada mereka, kamu tidak cukup hanya sekedar melihat. Kamu tidak cukup hanya sekedar terkagum-kagum. Kamu tidak cukup hanya sekedar memahami. Kamu tidak cukup hanya sekedar mewujudkan ekspresi penyembahanmu dengan cara seperti itu. Tetapi lihatlah kepada tugas panggilan seperti yang telah Yesus katakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, bahwa kamu akan menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksi Kristus. Kamu harus menjalankan tugas kesaksian itu. Tidak cukup hanya sekedar melihat ke atas. Tidak cukup cuma terkagum-kagum. Orang Kristen tidak hanya boleh sekedar sampai kepada tahap mengagumi Tuhan. Tidak hanya sekedar sampai kepada tahap memahami. Tetapi harus mewujudkan apa yang ia pahami, apa yang ia yakini, apa yang ia mengerti dalam perbuatan. Apa-apa yang Yesus perbuat, yang Yesus ajarkan di dalam Injil Lukas, harus terwujud di dalam kehidupan umat Tuhan. Sebagaimana yang tercatat di dalam kitab Kisah Para Rasul. Sebagaimana Yesus melayani di dalam Injil Lukas, maka panggilan yang sama juga ingin Lukas tekankan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Inilah idealnya kehidupan umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang percaya kepada Yesus. Mereka yang beriman kepada Yesus. Mereka melaksanakan tugas panggilan kesaksiannya. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pengertian, di dalam pemahaman, pemaknaan peristiwa kenaikan Yesus yang pertama ini, saya ingin mengajak kita semua untuk memperhatikan poin penting ini. Bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang mengamini ketuhanan Kristus, sebagai orang yang menyembah Yesus, maka sudah sewajarnya dan sepatutnya kita juga mengamini tugas panggilan kesaksian yang Kristus berikan kepada kita. Apa yang kita pahami tentang Yesus yang oleh Lukas tercatat di dalam Injilnya? Apa yang dipahami oleh orang percaya tentang Yesus? Apa yang ia ajarkan? Apa yang ia contohkan? Harus terwujud di dalam tindakannya. Ini yang ingin didemonstrasikan Lukas di dalam kitab Kisah Para Rasul, di dalam kehidupan gereja perdana. Tidak cukup hanya sekedar mengerti, tidak cukup hanya sekedar memahami, tetapi juga harus mewujudkan tugas panggilan kesaksian yang nyata. Apa yang kita pahami
segala macam bentuk ortodoksi pengajaran-pengajaran yang benar harus diwujudkan di dalam tindakan-tindakan kesaksian yang benar. Ortopraksis. Tidak cukup. Hanya sekedar kita paham, sekedar kita mengerti. Sekedar kita membangun kehidupan beragama dalam wujud-wujud ritual kita saja. Saya tidak mengatakan bahwa lalu kemudian kita tidak usah ibadah, tidak usah melakukan ritus-ritus keagamaan kita. Bukan begitu. Tetapi apa yang kita wujudkan dalam ritus, dalam peribadatan, apa yang kita yakini di dalam setiap pemujaan-pemujaan kita, itu seharusnya juga terwujud di dalam tindakan konkret kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Inilah maksud dari tujuan penulisan Lukas di dalam baik Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul. Dan secara khusus ketika kita memaknai peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, maka kita pun dapat menemukan bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke sorga itu dalam kaitannya dengan tujuan penulisannya, Lukas ingin menegaskan bahwa keyakinan kita sebagai umat Allah kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, seharusnya tidak sekedar diwujudkan di dalam ritus-ritus penyembahan kita, tetapi juga diwujudkan di dalam praktek kehidupan dalam lapangan hidup sehari-hari. Ini yang pertama, saudara, yang kita dapat pahami dari pemaknaan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang kedua, saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga sebagaimana yang dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul ini, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini ingin mengingatkan kepada kita bahwa tugas kesaksian sebagaimana yang diminta oleh Yesus untuk kita kerjakan, sebagaimana yang kemudian digambarkan oleh Lukas melalui demonstrasi kehidupan gereja perdana di kitab Kisah Para Rasul, hanya akan dapat sungguh-sungguh kita kerjakan, hanya akan dapat sungguh-sungguh kita lakukan sesuai dengan maksud tujuan Allah jika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya, saudara, di dalam narasi tadi dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini mengingatkan kita bahwa kesaksian kita, panggilan kehidupan kita, tanggung jawab hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari hanya akan bisa kita kerjakan dan lakukan, hanya dapat kita kerjakan dengan sungguh-sungguh jika Roh Kudus ada di dalam diri kita. Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa untuk dapat melaksanakan tugas kesaksian kita. Dengan kata lain, tanpa Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah dapat melakukan panggilan, tugas, pelayanan, kesaksian kita. Yesus berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dipenuhi oleh kuasa dari tempat yang maha tinggi. Sampai kamu menerima karya kepenuhan dari Roh Kudus. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Yesus di dalam Injil Lukas. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yesus. Yesus katakan kepada murid-muridnya, tetap tunggu di Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus terlebih dahulu menerima kuasa dari Roh Kudus itu. Dan memang, saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam kehidupan murid-murid, kita melihat apa yang kemudian Lukas demonstrasikan di dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka mampu menjadi saksi-saksi Kristus. Mengapa Roh Kudus begitu penting di dalam kehidupan orang-orang percaya? Mengapa Roh Kudus menjadi sebuah syarat penting dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan kita? Karena yang pertama, saudara,
Roh Kuduslah yang akan menguatkan fungsi kesaksian kita, sehingga fokus kesaksian kita itu pada akhirnya tidak hanya terarah kepada diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah. Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang tidak lain adalah pribadi Allah itu sendiri, akan menolong kita untuk membangun fungsi, akan menolong kita untuk membangun tugas pelayanan kesaksian kita dengan sungguh-sungguh. Roh Kudus akan mengarahkan, Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan menuntun. Sehingga setiap kali gerak pelayanan, gerak kesaksian kita itu berjalan, maka itu bukan datang, maka itu bukan sesuatu yang lahir dari maksud dan tujuan kemanusiaan kita semata. Saudara nanti akan lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul bagaimana setiap orang dipimpin oleh rasul-rasul itu. Tidak hanya untuk memuaskan kemauan mereka, tetapi mereka dituntun, mereka diajak untuk melihat apa yang Allah mau. Siapa yang memampukan itu? Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menolong seluruh fungsi kesaksian kita agar itu tidak terarah kepada diri kita sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, maukah engkau pada waktu ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yesus katakan, "Kau tidak usah tahu kapan waktumu." Dengan kata lain, Yesus ingin mengatakan, udah tidak usah terlalu fokus pada dirimu sendiri. Tidak usah terlalu fokus kepada kemanusiaanmu sendiri. Lakukanlah saja tugas panggilan kesaksianmu. Maka engkau akan melihat bagaimana karya Allah itu bekerja. Murid-murid disadarkan untuk memperlebar visi pelayanan mereka. Bahwa apa artinya menjadi pengikut Kristus bukanlah sesuatu yang dihidupkan, dibangun untuk diri sendiri. Yesus ingin mengarahkan bahwa dia tidak hanya datang bagi Israel, tetapi dia datang bagi setiap orang. Dia datang bagi setiap manusia. Itu sebabnya tugas panggilan kesaksian tidak hanya tertuju kepada Israel semata, tetapi harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus akan memampukan kita untuk melihat. Roh Kudus akan menolong kita untuk menguatkan fungsi kesaksian kita agar segala sesuatu yang kita kerjakan, agar segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak terarah kepada diri kita sendiri. Tidak untuk kemuliaan diri kita sendiri. Tidak untuk menyombongkan diri kita sendiri. Tidak hanya tersenter, terpusat untuk diri kita sendiri, tetapi keluar. Itu yang akan dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memampukan, Roh Kudus menolong, Roh Kudus menguatkan kita sehingga kita tidak menjadi orang yang egois. Di dalam Kisah pasal 2 nanti saudara akan melihat bagaimana mereka yang dipenuhkan oleh Roh Kudus memuliakan Allah. Mereka yang dipenuhi oleh Roh Kudus memuliakan Allah dengan bahasa mereka masing-masing. Dan di dalam pasal 2 ayat 41 sampai 47, saudara akan melihat model kehidupan gereja perdana yang luar biasa. Mereka menjadi saksi, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Roh Kudus memampukan mereka. Roh Kudus menolong mereka untuk menjadi pribadi-pribadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka jadi berkat. Mereka menjadi sebuah model dari sebuah komunitas yang baik, yang diinginkan oleh Tuhan. Dan inilah model yang ideal bagi kehidupan gereja Tuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Karena mereka hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, saudara, mengapa Roh Kudus begitu penting di dalam seluruh tugas panggilan pelayanan kesaksian kita? Karena Roh Kudus akan menguatkan pelayanan kesaksian kita sehingga kita akan tetap konsisten. Bersaksi dan melaksanakan tugas panggilan kesaksian kita sebagai orang percaya itu tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Ada banyak sekali rintangan, ada banyak sekali tantangan di dalam seluruh panggilan tugas pelayanan kesaksian kita. Untuk bisa tetap bertahan, konsisten,
menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan di dalam kita menjalankan tugas panggilan kesaksian kita, untuk tetap konsisten benar, untuk tetap konsisten baik, untuk bisa tetap konsisten berlaku dengan jujur, untuk bisa tetap konsisten melakukan kebenaran, itu bukan sebuah perkara yang mudah. Apalagi di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah hambatan yang seringkali menggoda diri kita, seringkali mengganggu ketenangan iman kita, yang seringkali menggocok kita untuk kemudian melakukan hal-hal yang jahat. Untuk tetap bisa konsisten tidak mudah. Tetapi mengapa kemudian kehidupan anak-anak Tuhan di gereja perdana, sekalipun dihambat, sekalipun dianiaya, sekalipun menghadapi banyak pergumulan, menghadapi banyak tantangan, mereka tetap kuat? Lukas ingin menunjukkan kepada kita, karena mereka dipimpin, dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga di dalam perikop tadi mengingatkan bahwa tugas panggilan kesaksian kita hanya mungkin dikerjakan kalau kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yesus sudah naik ke surga, dan tanggung jawab pelayanan itu diserahkan kepada gereja, kepada saudara, kepada kita semua. Mari, apa yang kita pahami tentang Tuhan, apa yang kita pelajari tentang Tuhan, apa yang kita mengerti tentang Tuhan, kita wujudkan dalam seluruh tindakan kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita mengerti, apa yang kita kagumi tentang Tuhan, mari kita wujudkan, kita manifestasikan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Biarlah apa yang ada di dalam ruang-ruang ritus peribadatan kita itu terpancar keluar melalui tindakan-tindakan kita. Biarlah setiap ortodoksi menjadi ortopraksis. Biarlah setiap pengetahuan yang benar menjadi tindakan yang benar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hari ini Tuhan ingin kita mengingat kembali peristiwa kenaikan. Dia naik ke surga, menandakan bahwa dialah pribadi yang mempunyai surga. Tetapi sekaligus peristiwa kenaikan ke surga mengingatkan kepada kita bahwa tanggung jawab yang telah dimulai oleh Yesus itu dimandatkan kepada setiap kehidupan orang-orang percaya. Sebagaimana Yesus dimampukan oleh pekerjaan Roh Kudus, maka orang percaya, pengikut-pengikutnya juga mendapatkan kuasa yang sama dari Allah, dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Mari kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita rayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga di dalam seluruh perjalanan hidup kita setiap hari, melalui tindakan kesaksian kita. Kenaikan Yesus ke surga mengingatkan kepada kita tanggung jawab kesaksian kita. Kenaikan Yesus ke surga mengingatkan bahwa saya harus bersaksi, menjadi orang yang menceritakan, menjadi orang yang mempraktekkan, menjadi orang yang menghidupi apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan kiranya memampukan kita. Tuhan kiranya meneguhkan kita untuk semakin kuat menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dan biarkanlah Roh Kudus memimpin dan menolong kita untuk memampukan kita menjalani tugas panggilan kesaksian kita. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita naikkan satu pujian dan kita akan siapkan hati kita untuk dapat
masuk di dalam perjamuan Tuhan, dan biarkanlah persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan boleh menolong kita dan memampukan kita untuk terus ingat akan karya Tuhan dan senantiasa menjadi teladan bagi kita untuk terus berkarya bagi Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Yang berkata, salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, teramat mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita berdoa buat firman, sekaligus kita menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan Tuhan. Saudara boleh siapkan roti dan anggur di hadapan saudara untuk kita dapat doakan bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu karena hari ini kami dapat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami tahu Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat, Engkaulah Kristus yang layak kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Dan biarkanlah Engkau dimuliakan di atas segala-galanya. Namamu diagungkan di atas segala-galanya. Dan biarkanlah kami dapat mewujudkan rasa kagum, rasa hormat, pemahaman dan pengenalan kami kepadamu dalam tindakan kehidupan kami sehari-hari, dalam seluruh tugas kesaksian kami sehari-hari. Bapa, kami akan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu kami mohon juga Engkau menyucikan dan menguduskan kami, melayakkan kami, agar kami dapat menerima tubuh dan darah-Mu. Kami semua dapat disegarkan kembali, kami dikuatkan kembali, kami dimampukan kembali untuk menjalankan seluruh tugas dan tanggung jawab kesaksian kami. Hamba berdoa buat roti dan anggur, tubuh dan darah Yesus yang akan kami nikmati. Kiranya Engkau yang memberkati setiap persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kami senantiasa diberi kekuatan. Kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, kami yang mengalami banyak beban-beban berat dapat melihat jalan keluar dari Tuhan. Kuduskan setiap tangan-tangan kami semua. Kuduskan setiap kehidupan kami anak-anak-Mu, dan layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Tabiskanlah roti dan anggur ini, tubuh dan darah Yesus, dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus,
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita ambil roti dan angkatlah roti di tangan kananmu. Saya akan membaca kebenaran firman Tuhan sebagai dasar persekutuan kita dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Dan sebelum kita makan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita. Makanlah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Biarlah kehidupan kami, Tuhan, boleh menikmati berkat-Mu, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Bapak Ibu bisa menyiapkan cawan anggur di tangan kananmu. Angkatlah cawan anggur di tangan kananmu. Dan sebelum kita meminumnya, dengarkanlah pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat atas kita. Minumlah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan-Mu. Buat segala anugerah-Mu. Buat segala rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa ada di dalam perkenanan Tuhan. Hari ini kami bisa menikmati segala berkat Tuhan. Mari Engkau terus pimpin kami. Mari Engkau terus hadir di dalam hidup kami untuk menguatkan setiap kehidupan kami. Dan biarkanlah kami terus mampu menjalankan seluruh tugas, panggilan kesaksian kami dengan sungguh-sungguh. Karena kami adalah anak-anak Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, berkat yang sama kiranya turun, mengalir atas setiap hidup mereka, menguatkan, meneguhkan, membuat mereka mampu tetap kuat, tetap konsisten, hidup di dalam iman. Karena kami percaya tangan Allah yang Maha Kuasa akan menyertai, akan memberkati, akan menguatkan, dan meneguhkan kami sekalian. Terpujilah nama Bapa, terpujilah Engkau selama-lamanya. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami mohon kiranya tangan Tuhan terkedang atas kami sekalian. Saudaraku yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, turun atas hidupmu, atas kita sekalian, hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati apa yang kau makan, minum, dan pakai.
Tuhan berkati seluruh usaha dan pekerjaanmu. Tuhan yang mengangkat engkau dan berikan padamu hari depan yang penuh harapan dan sukacita yang ia kerjakan hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.